Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang mulia Rasulullah Terus besar Nahdlatul Ulama Kiai Ahmad Al-Tahir, beliau ini abahnya dulu dan mbahnya itu sebetulnya Maksumi. Tapi lalu alhamdulillah beliau kemudian kembali untuk berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama ini, bahkan lebih giat daripada yang anak-anaknya orang NU sendiri. Saya tahu bahwa ada strategi tersendiri untuk menarik kembali potensi-potensi seperti Kiai Al-Tahir ini ke dalam NU. Dan dulu Gus Dur memang sengaja melaksanakan strategi seperti itu sehingga ada sejumlah tokoh yang tadinya itu ya karena antara lain karena ikut Maksumi itu lalu agak berjarak dengan NU, alhamdulillah kembali berkhidmat dan memberikan kontribusi-kontribusi yang luar biasa kepada NU. Dulu ada Kiai Muhid Muzadi yang sejak ayah beliau yaitu Haji Muzadi mengmaksumi, dan Kiai Muhid ini juga Maksumi tadinya. Karena pada waktu mondok di Tebu Ireng, beliau itu ngenger kepada Kiai Abdul Karim Hashim. Karena Kiai Abdul Karim Maksumi, maka Kiai Muhid pun juga Maksumi. Sampai-sampai adiknya yang bungsu, Kiai Muhid ini 9 bersaudara, beliau yang sulung. Dan karena beliau Maksumi, maka adiknya yang bungsu ini dipondokkan tidak di pondok NU, tapi di pondok Maksumi. Adiknya yang bungsu itu namanya Kiai Hashim Muzadi, dipondokkan di pondok Gontor yang Maksumi itu. Tapi alhamdulillah kemudian Gus Dur memang memikirkan untuk menarik kembali potensi-potensi penting NU ini ke dalam NU untuk berkontribusi kepada NU, dan termasuk salah satunya Kiai Al-Tahir ini. Ini mirip karena Kiai Abdul Karim itu ketika mondok di Kajen dulu dititipkan kepada mbahnya Kiai Mu'atim, Kiai Nawawi. Makanya ketika Kiai Karim Maksumi, Maksumi semua ini. Waktu kampanye NU di mana-mana itu Kulon Banon memasang bendera Maksumi paling besar se-Indonesia itu. Alhamdulillah sekarang sudah NU bahkan lebih mempeng daripada yang bukan anaknya Maksumi. Tapi memang harus melalui proses, ada tahapan-tahapan. Dulu pada waktu Kiai Mu'ad ini menjadi tim sukses pemenangan Kiai Sahal Mahfuz dalam muktamar di Makassar, beliau ini ketua tim suksesnya. Saya termasuk di antara yang direkrut.
Dan setelah berhasil rupanya oleh Mbak Sahal, beliau tidak langsung ditempatkan di posisi yang terlalu tinggi, cukup di awan saja dulu, karena masih itu tadi ingat sejarah Masyumi tadi itu. Alhamdulillah setelah Muktamar Lampung kemarin, beliau sekarang adalah salah seorang Rois Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini penting saya sebut, Bapak-Ibu sekalian, karena saya dulu pernah diuling secara pribadi dan dengan sangat dalam oleh Ki Ali Maksum pada waktu itu. Beliau memesankan dua hal. Yang pertama, beliau katakan jangan coba-coba menyelisihi Sawadul A'zam min ulama'in Nahdlatul Ulama. Pokoknya kalau Sawadul A'zam itu sudah sepakat atas sesuatu, ya sudah. Setuju gak setuju, suka gak suka, ikut saja. Karena Sawadul A'zam ini berbahaya. Sudah banyak korbannya. Yang kedua, jangan bersengaja menjauh dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bersengaja Jam'iyah itu artinya apa? Ya struktur. Jangan menjauh dari struktur Nahdlatul Ulama. Walaupun mungkin tidak mendapatkan jabatan apa-apa, tapi tetap berusaha untuk ikut berkontribusi, ikut berkhidmah, membantu mereka, saudara-saudara kita yang ada di dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama. Kata Kiai Maksum, ini jangan dilupakan supaya tidak kehilangan qiyadah. Itu resiko menyelisih Sawadul A'zam dan menjauh dari Jam'iyah dalam pengertian dari struktur organisasi, itu resikonya potensial bisa kehilangan qiyadah. Kehilangan qiyadah itu artinya ya kemudian ya tidak memiliki makom di dalam pergerakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bersama jamaahnya. Waliyadzubillah. Ini. Nah, tapi ada ilmu baru dari Gus Dur itu, yaitu strategi mengembalikan qiyadah. Ah, ini ilmu baru. Alhamdulillah saya sempat ngaji kepada Gus Dur soal ini. Sehingga ada sejumlah tokoh seperti saya ceritakan tadi, yang oleh Gus Dur dengan strategi beliau kemudian berhasil dikembalikan qiyadah. Kiai Muhyiddin Nuzhati itu tadinya sudah nggak ada orang yang menyebut-nyebut di lingkungan Nahdlatul Ulama karena beliau Masyumi. Tapi Gus Dur dengan caranya berhasil mengembalikan beliau sehingga menjadi salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama, bahkan adik bungsu beliau yang dipondokkan di pondok Masyumi itu akhirnya malah bisa menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini ada ilmunya sendiri. Yang mulia Rois Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Rembang, Hazim Mabrur, jadi sampai sekitar sebulan 2 bulan yang lalu, itu biasanya yang membaiat dalam pelantikan pengurus, itu biasanya saya sendiri. Tapi pengurus wilayah, ini kan sebetulnya cabang minta ketua umum datang begini ini kan nggak level sebetulnya.
Karena biasanya saya datang itu pelantikan pengurus-pengurus wilayah. Dan biasanya saya yang membaiat, saya sendiri yang membaiat. Tapi rupanya Rais Am kita Kiai Miftahul Akhyar ini memang Masya Allah, dia memang waskita. Sekitar sebulan 2 bulan yang lalu itu saya kira sesudah menandatangani SK PCNU Rembang, lalu ada rapat PBNU, beliau kemudian saya minta supaya yang membaiat pengurus jangan tanfidiyah tapi syuriah saja, kata beliau. Khawatirnya kalau yang dibaiat itu nanti ternyata kiainya. Nah ini saya kira karena Kiai Miftah ini tahu betul tentang Rembang ini, setelah tanda tangan Kiai Hasim, wah ini repot kalau ya. Yang beat ketua umum ini bisa kualat, makanya terus. Kalau dibuat aturan sekarang Suriah. Kemarin waktu pelantikan Jawa Tengah juga Rais Suriah, Kiai Andik Muhammadul. Sekarang di mana-mana ini berlaku. Yang saya hormati Ketua PWNU, Gus Abdul Ghaffar Rosin, serta jajarannya yang hadir. Yang saya hormati Pak Bupati Rembang serta jajarannya. Jadi dulu itu saya ingat saya dengar Kiai Maimun Zubair itu bercerita, beliau mengatakan dulu itu di Lasem ada lurah namanya Kiai Khalil. Kiai Khalil itu lurah, tapi pantas dikholi ya. Karena alim. Zaman itu sebetulnya ya nggak umum lurah kok. Kiai itu kan nggak umum zaman itu. Ini ono lurah tapi pantas dikholi berdoa. Nah ini sekarang alhamdulillah ada bupati yang pantas jadi suriah. Ini alhamdulillah. Ini saya hormati jajaran urus cabang Nahdlatul Ulama Rembang, para tamu undangan termasuk dari Forkopimda, para kiai yang hadir semuanya, alhamdulillah. Seperti yang saya bilang tadi, ini sebetulnya tidak level saya datang ke cabang. Karena omongan saya itu kan turun di PW, itu untuk bisa turun lagi ke bawah itu harus ada sarahnya. Nah kalau saya sendiri yang ngomong kan saya menyarahi sendiri matan saya. Ya, tapi ya gimana lagi? Ini kan gara-gara Mukhtar aja yang otot. Dan dia tahu sebetulnya tidak level karena lalu diakal-akal pelantikannya dibuat tanggalnya pas fall. Saya terpaksa datang. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu jadi sesudah pelantikan pengurus wilayah itu, lalu saya bersama jajaran PBNU yang hadir melakukan dialog khusus dengan cabang-cabang Jawa Tengah, tanya jawab, dan ada yang menanyakan hal tertentu yang sebetulnya sudah saya omongkan 2 tahun yang lalu. Nah, itu masih nanya lagi. Nah, saya bilang sekarang gini ya, itu yang saya tanyakan itu saya sudah pernah ngomong 2 tahun yang lalu. Nah makanya sampean itu kalau bisa yang meluang waktu nonton YouTube pidato saya bilang. Kalau buka YouTube tuh jangan cuma lihat bar semit terus. Omongannya ketua umum itu tolong kalau sempat dilihat, karena banyak hal dan itu bukan
1-2 kali, banyak hal saya sudah pernah bicara. Dan cukup panjang lebar, cukup jelas, tapi kemudian karena teman-teman pengurus ini tidak begitu mengikuti, ya akhirnya nanya lagi. Padahal ini masalah sudah pernah saya omongkan. Maka saya bilang, saya kira ada gunanya bagi pengurus untuk nonton YouTube tentang pidato saya. Ini bukan soal saya pengen nyari rating atau apa gitu, enggak. Karena banyak hal itu adalah hal-hal yang saya sampaikan di dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Karena sekarang memang saya membatasi betul bahwa saya hanya akan datang dan bicara, hanya mewajibkan datang dan bicara di dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Selebihnya saya tidak mau kecuali takut kualat. Ya, orang undang pengajian hall dan lain-lain enggak. Ada terpaksa saya datang itu karena takut kualat, kayak hall Pasuruan misalnya itu karena takut kualat aja saya datang. Hall Krapyak Jogja. Selebihnya saya enggak. Karena saya ingin membatasi omongan-omongan saya dan gagasan-gagasan yang saya sampaikan hanya mengenai organisasi. Buat saya ini adalah pilihan. Karena seperti saya sampaikan sejak awal bahwa saya maju sebagai calon ketua umum dulu itu niatnya ngelamar pekerjaan, dan pekerjaannya sudah saya jelaskan sejak awal. Saya ngelamar untuk melakukan pekerjaan ini. Ya, maka saya memilih untuk sudah sekarang saya akan fokus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu saja, karena kemampuan, energi, kapasitas saya terbatas. Kalau masih ditambahi macam-macam saya tidak kuat. Makanya kalau Bapak Ibu lihat sekarang dalam rekaman-rekaman publik, semua yang masuk dalam rekaman publik itu saya sampaikan dalam forum-forum organisasi, hampir semuanya. Setelah saya menjadi ketua. Saya bahkan membatasi untuk tidak bicara kepada wartawan. Kecuali memang dalam kegiatan publik saya bicara dalam forum publik, atau PBNU sengaja menyelenggarakan konferensi pers. Selebihnya saya tidak mau. Ada undangan talk show, ada undangan wawancara ini itu, ada pertanyaan-pertanyaan lewat WhatsApp, semuanya tidak saya layani. Tidak saya layani. Pokoknya saya hanya mau bicara pada saat NU memang mengharuskan saya bicara di tempat yang saya seharusnya bicara. Selebihnya saya tidak mau. Nah, maka ini pelantikan PCNU Rembang ini sebetulnya ya ini agak tamal. Perlu apa enggak saya bicara di sini? Betul. Kalau hal-hal menyangkut organisasi itu sudah terlalu banyak. Soal konsolidasi, mulai dari konsolidasi tata kelola, konsolidasi sumber daya, sampai dengan konsolidasi agenda-agenda. Itu sudah banyak saya sampaikan dan semuanya terekam di dalam berbagai macam platform digital di internet.
Di YouTube itu ada channel TVNU yang semua pidato saya diupload di situ. Jadi daripada bolak-balik saya mengulang-ulang, lebih baik pengurus-pengurus ini buka YouTube saja untuk dengarkan hal yang sudah saya sampaikan. Kalaupun yang ada yang mungkin perlu saya tegaskan kembali di sini, kira adalah inspirasi dasar dari semua yang ingin kita perjuangkan. Inspirasi dasar ini saya terima ajarannya itu dari Allahyarham Syekhina Kiai Maimun Zubair. Ketika beliau menerangkan bait-bait di bab sampai kepada bait wa bi ayatil qur'ani unu fa'ta'id sina aqal wahani na'riful batha wa ta'rifuna was-safa wal baita ya'lam. Sebagaimana para pembawa pesan agama, para pejuang pembawa pesan Islam yang sejati, ini ditandai dengan tanda-tanda yang sudah dijelaskan di dalam Quran. Lebih ayatil Quran ya. Maka Nahdlatul Ulama ini juga harus hadir dan bisa dikenali berdasarkan tanda-tanda yang juga sudah dijelaskan di dalam Quran. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi ulama, maka keberadaannya, fungsinya, perannya, asarnya ini harus juga merupakan asar dari ulama sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat-ayat Quran. Kalau ini sudah tercapai, maka Nahdlatul Ulama dalam posisi untuk mengajak siapa saja yang sedang kesusahan untuk mendapatkan penguatan di dalam Nahdlatul Ulama. Fa'ta'id sina akhwah. Siapapun yang tersandung hajat, siapapun yang mengalami kesusahan karena apapun, nanti akan memperoleh penguatan ketika bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, strategi untuk itu adalah dengan menghadirkan Nahdlatul Ulama ini secara nyata di tengah-tengah umat, di tengah-tengah warga. Sehingga na'riful batha wa ta'rifuna. Kalau dulu para pejuang pembawa agama ini mengenal betul tempat-tempat yang di situ ada umat di segala penjuru, desa-desa, di kampung-kampung, di padang pasir, di mana saja. Para pejuang Islam ini mengenal betul mereka. Dan mereka juga mengenal para pejuang Islam itu. Na'riful batha wa ta'rif. Maka kita harus menghadirkan Nahdlatul Ulama ini sehingga Nahdlatul Ulama ini ta'riful batha wa ta'rifuha. Sehingga jamiah ini kenal betul dengan warganya. Keadaannya bagaimana warga itu. Mereka ada di mana. Apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka susahkan. Dikenali betul oleh Nahdlatul Ulama ini. Dan berbuat sedemikian rupa sehingga warga ini pun juga mengenal Nahdlatul Ulama dengan sesungguh-sungguhnya. Ini strategi. Dan di samping itu tentu saja was-safa wal baita ya'laquna ini tidak bisa ditinggalkan. Sofa
dan haram ini, Safa dan Marwah, di antara masyairillah yang harus diakrabi. Safa dan Marwah serta Baitullah itu adalah tonggak-tonggak penanda peradaban Islam. Bahwa peradaban Islam dimulai dari tonggak Safa dan Marwah ini. Dari disitulah Ismail ditinggalkan, alaihissalam ditinggalkan bersama ibunya, dan riyadah untuk menghidupkan tanah mati dimulai oleh Siti Hajar. Dan sesudah itu dibangun tonggak keagamaan yang menandai, yang menjadi simbol dari kehadiran nilai-nilai agama itu sendiri, yaitu Baitullah. Nah, di tengah peradaban yang kita hidupi kali sekarang ini, ya kalau bisa memang ya sering-sering haji umroh supaya akrab dengan Safa dan Bait itu. Tapi di sini pun di tengah-tengah kita, ini kita hidup di tengah peradaban Islam kita sendiri. Dan kalau kita ingin menghidupi peradaban ini, kita harus juga akrab dengan penanda-penanda, dengan tonggak-tonggak penanda. Siapa itu? Yaitu peninggalan dari para pejuang-pejuang pendahulunya. Nah, kalau ini sudah menjadi tradisi kita bersama, ziarah kepada para wali dan orang-orang soleh, ini adalah mengakrabi tonggak-tonggak peradaban. Memperingati haul, membuat peringatan-peringatan haul dari orang-orang soleh pendahulu kita, itu adalah mengakrabi tonggak-tonggak peradaban. Ini semua Bapak Ibu sekalian adalah inspirasi yang paling dasar mengenai bagaimana kita membangun konstruksi jamiah. Itu semualah yang kemudian dijabarkan dengan berbagai macam agenda, berbagai macam strategi yang sekarang kita buat. Kemarin PBNU sudah mengesahkan rencana strategis nasional 2024 sampai 2027 dan sudah dikomunikasikan dengan PWNU Jawa Tengah untuk dijabarkan melalui Laker menjadi strategi rencana strategis wilayah. Kemarin PWNU sudah bicara intens dengan Lakpesdam PBNU yang sekarang kita fungsikan sebagai Badan Perencana Pembangunan NU, dan sudah ada model tentang bagaimana menjabarkan rencana nasional itu menjadi rencana yang khas Jawa Tengah. Khas Jawa Tengah itu artinya sesuai dengan kenyataan-kenyataan di Jawa Tengah, sesuai dengan potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah. Nah, sekarang saya bebankan kepada PCNU Rembang ini untuk menjabarkan kembali menjadi rencana strategis yang khas Rembang. Sesuai dengan kenyataan-kenyataan Rembang, sesuai dengan potensi-potensi Rembang. Ya. Nah, saya sudah mau datang dalam pelatihan ini, walaupun tidak level, walaupun masih ada yang nggak percaya tadi itu, sampai saya masih disuruh tanda tangan absen segala macam karena nggak percaya. Dan saya minta
Muhtar jangan bikin malu, awas. Jangan bikin malu. Karena Bang ini ya gimana lagi, mohon maaf karena katut-katut. Gara-gara saya memang orang Rembang. Jadi kalau saya dimaki-maki itu Rembang ikut dimaki-maki orang. Sekarang itu sudah sampai letehnya ikut dimaki-maki sekarang. Apa boleh buat? Nah, maka saya minta ini bekerja dengan sungguh-sungguh, Muhtar dengan jajarannya ini supaya tidak bikin malu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.